Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo. Berjumpa lagi di channel saya, channel seputar perkopian, Bolo. Nah, di sini saya akan coba sepil mengenai jarak tanam kopi yang ideal, Bolo. Sekaligus menjawab kemarin ada sahabat kita yang minta, Mas, tolong buatkan video tentang jarak tanam kopi. Oke, Bolo. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar channel saya ini bisa bermanfaat, Bolo, dan tidak ketinggalan info-info di video-video saya selanjutnya, Bolo. Mudah-mudahan saat kita menjalankan ibadah puasa saat ini, Bolo, kita diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Oke, langsung saja, Bolo. Kita coba spill. Nah, ini kita contohkan, Bolo, untuk kebun saya sendiri. Untuk jarak tanam sendiri, Bolo, itu bervariasi. Kalau menurut perhitungan, Bolo, itu untuk jarak tanam sendiri itu ada yang 3 meter kali 3 meter, Bolo. Nah, untuk yang 3 meter kali 3 meter itu, Bolo, itu untuk jumlah pohonnya sendiri, Bolo, itu kurang lebih 1111 pohon, Bolo, dalam 1 hektarnya. Untuk ukuran 3 kali 3 meter itu sendiri, Bolo, untuk keunggulannya adalah kopi kita itu akan sedikit jaraknya akan sedikit terlihat jauh, Bolo, namun akan terlihat rapi. Dan untuk pencahayaannya sendiri pun itu sangat efektif, Bolo. Namun kalau di tempat saya saat ini, Bolo, ini kan untuk MDPL 1100, Bolo. Nah, itu kalau dengan jarak 3 meter kali 3 meter, Bolo, itu tidak butuh naungan, Bolo. Namun untuk gulmanya sendiri, Bolo, itu akan cepat jika dengan kita lakukan jarak yang 3 meter kali 3 meter, Bolo. Namun kalau untuk di MDPL yang rendah, Bolo, itu sepertinya itu butuh naungan, Bolo, jika kita menanam pohon kopi dengan jarak yang 3 meter kali 3 meter, Bolo. Karena untuk panasnya sendiri itu sangat berbeda dengan MDPL yang tinggi. Nah, untuk yang keduanya, Bolo, itu ada jarak tanam yang kurang lebih diameternya 2,5 kali 2,5, Bolo. Nah, dengan jumlah batang itu sendiri, nah itu kurang lebih 1600 batang, Bolo. Namun kalau untuk MDPL rendah, Bolo, itu tetap harus membutuhkan naungan tatkala nanti musim kemarau, Bolo, itu akan mengakibatkan kekeringan biasanya, Bolo. Beda dengan MDPL yang tinggi, karena untuk kondisi panas dan hujan itu masih sangat mendominasi, Bolo. Dan ada juga yang banyak diambil orang saat ini, Bolo, untuk ukuran penanaman kopi apabila itu kita tanam dari awal, Bolo, itu rata-rata 2 meter kali 2 meter, Bolo, agar pohon kopi kita terlihat banyak dan hasil pun sangat menjanjikan, Bolo, dengan banyaknya pohon. Yang penting dalam kita melakukan perawatan itu kita maksimal, Bolo, dalam menggunakan pupuk ataupun melakukan pemilihan bahan dan perawatan-perawatan yang lain. Nah, untuk keunggulannya sendiri, Bolo, dengan ukuran 2 meter kali 2 meter, Bolo, itu akan memperlambat pertumbuhan gulma, Bolo. Karena dengan diameter 2 meter kali 2 meter, apabila pohon kopi itu sudah besar, Bolo, itu akan menutupi sekelilingnya, Bolo. Dan untuk menjaga kelembapan tanah itu sendiri, Bolo, apabila musim kemarau itu biasanya masih tahan, Bolo, dengan diameter 2 meter kali 2 meter. Apalagi dengan diameter yang tidak menentu, Bolo. Nah, contohnya seperti kebun saya ini, Bolo. Ini diameternya tidak menentu, Bolo. Bahkan ini jaraknya ada yang 2 meter
kali 1,25. Nah ini antara pohon ini ke pohon ini bolo. Nah ini jaraknya 2 meter bolo, tapi untuk pohon sebelahnya bolo itu kurang lebih 125 senti bolo. Jadi tidak beraturan bolo. Kalau menurut saya sendiri sih bolo, kalau untuk diameter itu tidak begitu penting buat saya bolo. Yang penting kita dengan diameter tersebut kita melakukan perawatan itu cukup bolo. Namun untuk sulitnya bolo, dengan diameter yang tidak menentu bolo seperti kebun saya ini, ya ini kita saat melakukan perawatan atau penyemprotan itu sedikit susah bolo. Dalam melakukan pemetikan buah itu akan mengalami kesusahan bolo, karena untuk pohonnya ini sedikit rapat atau gandeng-gandeng bolo. Nah, apa solusinya bolo? Nah solusinya bolo, jika kita mempunyai kebun yang untuk diameternya itu tidak beraturan bolo, usahakan kita melakukan okulasi pada pohon kopi kita itu yang emang jenis kopi klonnya itu bolo, yang tidak menjuntai ke atas bolo, ataupun tidak seperti parabola lah bolo. Usahakan kita mencari entres itu yang emang untuk kondisi rantingnya itu sedikit menunduk bolo. Nah contohnya seperti ini bolo. Nah ini menunduk karena ini tidak memakan tempat bolo. Nah ini agar saat kita melakukan perawatan itu sedikit mudah bolo. Dan untuk pencahayaannya sendiri pun itu sangat terpenuhi lah. Nah kalau untuk diameter yang 2 meter kali 2 meter ataupun yang tidak beraturan ini bolo, ini kalau untuk MDPL rendah pun kalau menurut saya ini tidak perlu membutuhkan naungan bolo. Karena jika kita memberikan naungan maka itu untuk pencahayaannya itu sangat terbatas bolo. Karena untuk pohon kopi kita sendiri bolo, saat melakukan penyerbukan atau melakukan pembungaan itu butuh pencahayaan yang cukup bolo, agar buah ataupun bunga itu bisa jadi bolo. Nah ini contohnya di klon yang menunduk ini bolo. Nah ini untuk buahnya ya cukup lumayan sih bolo. Namun terlepas dari itu bolo, kalau menurut saya ya kalau kita memiliki kebun yang masih tergolong muda bolo, ataupun saat kita mau menanam itu usahakan dengan diameter yang beraturan bolo, agar kita mempermudah saat melakukan perawatan atau melakukan penyemprotan gulma itu sendiri bolo. Namun jika dengan diameter yang sudah terlanjur seperti kebun saya ini yang tidak beraturan bolo, nah ini ya kita perlu ekstra dalam melakukan perawatan pada pohon kopi kita itu sendiri, agar buah dan bahan yang kita pelihara ini maksimal bolo. Mungkin itu saja bolo yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi para petani pemula seperti saya ini bolo. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.